Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi pada pembahasan sosiologi komunikasi. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasannya tentang masyarakat cyber dan hubungannya dengan sosiologi. Atau kita akan bahas kurang lebih dalam kesempatan ini, bagaimana sebenarnya sosiologi melihat masyarakat cyber yang sekarang sudah menjadi sebuah ruang baru dalam kehidupan sosial. Kurang lebih nanti kita akan bahas sebenarnya cyber society ini secara perspektif sosiologi itu akan dilihat sebagai sebuah realitas yang seperti apa. Masyarakat cyber atau cyber society ini apakah sebagai sebuah negasi dari masyarakat real, atau ini adalah sebuah realitas baru dalam masyarakat, ataukah ini nanti akan menimbulkan konflik, ataukah ini akan menimbulkan perubahan sosial. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan ini. Kurang lebih pembahasan kita akan terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana masyarakat cyber itu terbentuk. Yang kemudian kita akan melihatnya melanjutkan dengan masyarakat maya atau masyarakat cyber ini sebagai sebuah realitas dari sisi lain. Artinya dari awal kita akan melihat sebenarnya siapa masyarakat cyber ini atau masyarakat maya. Dalam cyber ini berarti maya, di luar kenyataan, selain dari kehidupan nyata yang bisa kita lihat. Seperti apa pembentukannya dan seperti apa terbentuk, kemudian kita akan lihat bahwa sebuah masyarakat cyber atau kehidupan cyber atau masyarakat maya atau kehidupan maya ini merupakan sebuah ruang yang berbeda, yang lain dari kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, yang nampak nyata, yang bisa dirasakan, yang bisa diamati secara panca indera. Kemudian kita akan bahas itu sebagai sebuah hyperreality. Nanti kita akan lihat bahwa hyperreality itu sudah terbentuk dari masyarakat maya. Artinya media nanti akan berperan penting menciptakan sebuah hyperrealitas. Nanti kita akan lihat seperti apa konsep hyperrealitas itu. Dan yang terakhir kita akan mengkontekskan kehidupan maya atau cyber itu dengan cyber crime dan cyber law. Bahwa ada konsekuensi secara hukum, ada konsekuensi yang diterima kepada orang-orang atau kelompok yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia maya. Begitu. Oke, kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana sebenarnya cyber community atau masyarakat cyber ini terbentuk dari masyarakat. Oke, kita awali bahwa hari ini semenjak teknologi itu muncul di kehidupan manusia, sejak media, terutama teknologi informasi, terutama media, sejak teknologi itu muncul ketika manusia hidupnya juga diwarnai dengan kehidupan media. Ketika manusia itu masyarakat tidak hanya hidup melakukan interaksi langsung dengan individu lain atau masyarakat lain. Tapi ternyata sejak teknologi itu muncul dalam masyarakat, akhirnya teknologi itu bisa merubah bentuk masyarakat. Yang semula interaksinya itu hanya terjadi dalam satu keluarga, hanya terjadi dalam satu kampung misalkan, hanya terjadi dalam satu desa. Sekarang teknologi itu hadir untuk menghilangkan menghilangkan batas itu, bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah interaksi yang diberikan oleh teknologi media yang datang di tengah masyarakat, ini merubah lokalitas masyarakat menjadi sebuah masyarakat global, di mana interaksi akan bisa terus terjadi tanpa batas tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat. Entah itu interaksi, entah itu komunikasinya bersifat satu arah atau dua arah. Nanti kita akan lihat
komunikasi yang terjadi di dunia maya ini, di kehidupan maya, apakah sama seperti dalam kehidupan nyata atau enggak? Nah, singkat ceritanya, ketika masyarakat global itu terbentuk, jadi masyarakat global memang sudah terbentuk, tapi masyarakat global terkoneksi menjadi sebuah jaringan itu karena ada teknologi media. Oke? Sehingga masyarakat global yang sudah terbentuk tadi oleh media akhirnya menciptakan dunia secara kolektif. Dunia yang diciptakan adalah tentang kulturnya, tentang produknya, pasarnya, mata uangnya, bahkan sampai peperangan. Itu diciptakan oleh masyarakat global. Dari kulturnya misalkan bagaimana akhirnya orang-orang ini, masyarakat secara luas muncul lifestyle yang berbeda dari hasil teknologi media. Produk, misalkan produk itu masyarakat global akhirnya karena teknologi itu muncul, mereka menciptakan produk untuk mempermudah teknologi media. Kemudian pasar, kita tahu pasar global itu terbentuk, pasar global itu bisa mewadahi seluruh anggota masyarakat dunia, bisa menghubungkan seluruh masyarakat pasar dunia, bisa mencukupi permintaan dan penawaran, ya hukum penawaran, mencukupi kebutuhan sampai pada perang, gitu. Nah, akhirnya dari pembentukan masyarakat global ini, berkat media teknologi media itu menciptakan dua ruang sosial, menciptakan ruang yang berbeda. Ada sekat, yaitu antara kehidupan nyata atau masyarakat nyata dengan masyarakat maya atau cyber. Nah, ini kita harus pahami dulu secara pengantar konseptualnya. Secara sederhana, akhirnya teknologi media itu mampu menciptakan sebuah ruang baru, yaitu ruang cyber, kehidupan maya. Oke, apa bedanya? Masyarakat nyata atau kehidupan real, kehidupan nyata, itu adalah sebuah ruang kehidupan yang dapat dirasakan secara panca indera dan hubungannya dibangun lewat indera tadi. Jadi misal ketika saya melihat nyata, itu berarti saya melihat sebuah barang, barang itu bisa dirasakan juga oleh kulit saya. Kalau makanan bisa dirasa oleh pengecap, ketika ada suara bisa didengar oleh telinga. Artinya pembangunan atau penciptaan sebuah kehidupan nyata itu bisa dirasakan oleh seluruh panca indera. Berarti kita bisa yang paling membedakan adalah rasa dari indera kulit. Indera kulit itu artinya bisa kita sentuh sebuah barang itu, bisa kita rasakan rasa yang secara emosional terbentuk dari kehidupan nyata. Nah, apa bedanya dengan masyarakat maya? Masyarakat maya ini tidak bisa dirasakan oleh panca indera secara langsung, tapi dirasakan oleh realitas. Kita tahu misalkan kita sedang menonton televisi, atau ya menonton televisi itu kan satu bentuk interaksi yang diberikan oleh media kepada pemirsa atau audiens. Yang kita lihat, yang kita rasakan itu bukan lewat indera tapi lewat realitas yang ditampilkan dari media itu. Begitu. Nah, akhirnya kehidupan maya ini dimaknai sebagai sebuah sisi lain dari kehidupan nyata. Bisa juga kita maknai kehidupan maya ini sebagai bagian dari kehidupan nyata, kan gitu ya. Atau bahkan nanti semakin lambat laun semakin ke sini seolah-olah kehidupan maya itu menjadi pokok dari kehidupan yang nyata. Kehidupan nyata itu hanya bagian dari kehidupan maya. Mungkin nanti seperti itu bisa jadi. Nah, berarti kehidupan maya yang kita lakukan setiap hari itu dalam pengertian awal ini kita pahami sebagai
other side, the other side, atau kehidupan sisi lain dari kehidupan nyata yang kita alami sehari-hari, yang kita rasakan sehari-hari. Akhirnya setelah masyarakat cyber itu terbentuk, cyber community itu bisa melakukan kegiatannya, melakukan aktivitasnya. Dia telah menciptakan ruang kehidupan baru yang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi juga, masyarakat cyber itu menciptakan ruang tersendiri yang terpisah dari kehidupan nyata. Mereka tidak memiliki batas teritorial. Nah, kita akan lihat masyarakat cyber ini sebagai sisi lain. Yang pertama adalah tentang interaksi dan kelompok sosial maya. Di dalam masyarakat maya juga terbentuk sebuah interaksi sosial. Nah, interaksi ini adalah kalau kita di kehidupan nyata kan hanya sebagai salah satu sisi yang terjadi di masyarakat kehidupan nyata. Tapi bagi masyarakat cyber, interaksi ini merupakan satu-satunya yang diandalkan dalam kehidupan maya. Karena untuk menyampaikan sesuatu, itu yang dilakukan adalah interaksi. Jadi, seorang individu ingin mengetahui sebuah informasi, maka dia harus melakukan interaksi dengan cara mencari informasi. Mencari informasi itu kan bagian dari komunikasi yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, gitu kan. Nah, dalam kehidupan maya itu akhirnya juga terbentuk ada yang sementara, ada yang menetap. Artinya tidak hanya sekedar dia berkunjung ke sebuah website, tapi dia juga menetap. Misalkan menetap ini dalam artian misalkan dia punya alamat email, dia punya akun punya website gitu ya. Jadi artinya alamat email ini menjadi alamatnya untuk ketika orang berinteraksi dengan dirinya, dengan kita. Jadi ada satu alamat yang bisa dituju kalau kita di kehidupan nyata kan alamatnya Jalan Merak nomor 55 gitu misalkan. Tapi kita dalam kehidupan maya menggunakan alamat email misalkan atau alamat-alamat yang lain yang bisa digunakan. Oke. Nah, makanya bagi yang punya email, yang punya website, yang punya provider dan kawan-kawannya itu disebut sebagai penghuni tetap atau menetap. Karena tadi dianggap sebagai sebuah alamat untuk mengirimkan pesan atau informasi tertentu. Nah, kontak sosial. Kalau kita tahu interaksi itu kan syaratnya adalah ada kontak sosial, ada komunikasi gitu kan. Sosial kontak atau kontak sosial yang diciptakan dalam masyarakat maya itu di dalamnya membangun sebuah makna dalam dunia yang intersubjektif. Artinya ini kontak sosial yang diberikan oleh satu orang ke orang lain, kelompok lain, media ke penonton gitu ya. Ini membangun sebuah makna tertentu yang kadang-kadang maknanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh si pemberi makna atau media atau seorang itu. Nah, dalam interaksinya juga sering menimbulkan asosiatif dan disosiatif. Dalam pembahasan sosiologi sudah dibahas ya, artinya ketika terjadi asosiatif maka dalam masyarakat maya juga terbentuk sebuah kerjasama baik antar individu atau antar kelompok. Juga terjadi disosiatif baik yang bersifat kompetisi maupun konflik sosial gitu. Oke. Itu interaksinya. Sedangkan kalau kita lihat kelompoknya, dipahami, dijelaskan bahwa dalam masyarakat maya itu terdiri dari kelompok intra atau intranet. Ini seperti jaringan-jaringan yang terbentuk dalam lingkup kecil, lingkup kelompok pekerja, kelompok belajar, gitu-gitu ya. Yang itu tidak terhubung ke server, misalkan menggunakan LAN dan kawan-kawannya itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok internet atau internet, yang ini terhubung langsung ke server. Saya nggak mau panjang-panjang, ini gampang.
kehidupan maya atau kelompok maya itu bersifat status keanggotaannya terdiri dari yang free dan yang berdasarkan status member. Artinya kadang-kadang kita tahu ada yang situs-situs berbayar, ada yang misalkan startup berbayar, website berbayar gitu ya. Ada yang juga yang free gitu. Nah, ini bersifat crowd. Kehidupan maya atau kelompok maya ini bersifat berkerumun atau grup. Jadi tidak bersifat individual dan akan berbicara tentang eksistensi individu ini menjadi penting. Jadi ketika misalkan kita bermain sosial media, bahwa eksistensi individu itu terbentuk bagaimana dia mengupdate statusnya di sosial medianya. Dia akan ketahuan eksistensinya ketika dia sangat aktif dalam YouTube-nya, misalkan gitu. Nah, bagian lain dari masyarakat maya sebagai kehidupan lain ini tentang kebudayaan dan masyarakat maya. Jadi kalau kita tahu unsur kebudayaan, ya unsur universal kebudayaan itu ada 7. Ada mata pencaharian, ada religi, ada kesenian, ada sistem organisasi, sistem pengetahuan, ada bahasa, ada sistem sosial. Nah, ada ya sistem sosial. Jadi begitu juga terjadi di masyarakat maya. Masyarakat maya juga menciptakan kultur unsur budaya yang universal. Jadi yang pertama misalkan peralatan tentang teknologinya. Peralatan masyarakat maya itu apa? Ya itu teknologi informasi yang dia ciptakan yang bentuknya adalah media elektronik. Bisa media elektronik semacam di dalamnya ada sosial media, ada media-media yang lain. Oke. Mereka juga menciptakan mata pencaharian dan sistem ekonomi karena hari ini kalau kita berbicara ini sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat itu bahkan lebih banyak menggunakan sistem maya atau sistem digital gitu kan, teknologi. Nah, kemudian kultur yang berikutnya adalah berbentuk sistem sosial dengan bentuk jaringan dalam bentuk yang lebih yang akhirnya mereka terkoneksi dengan jaringan-jaringan mereka yang digunakan. Kemudian muncullah bahasa internasional, ada bahasa-bahasa yang muncul dari situ. Ada juga karya seni yang terletak pada citra dan makna. Media itu kan kadang-kadang tidak sesuai realitas yang kehidupan nyatanya. Jadi keseniannya itu justru muncul ketika citra dan tafsir terhadap wacana itu muncul dari informasi yang dimunculkan oleh seseorang atau kelompok dalam media elektronik, dalam teknologi informasi. Oke. Sistem pengetahuan yang berikutnya adalah sistem pengetahuan juga terbentuk dengan menggunakan proses notifikasi misalkan. Jadi saya akan tahu tentang kabar bahwa terjadi perang di Timur Tengah misalkan, itu dengan proses pemberitahuan. Jadi ada proses-proses yang diberikan ketika sistem pengetahuan itu diciptakan. Yang terakhir adalah berbicara tentang religi. Religi yaitu tentang bagaimana keyakinan masyarakat maya ini bahwa semuanya dapat dipecahkan. Jadi ini possible ya bagi masyarakat maya, everything is possible gitu ya, bisa diselesaikan, sangat mungkin untuk dicari solusinya begitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang hyperreality, bahwa ternyata selain membentuk tadi ada kultur, ada interaksi, ada kelompok sosial, masyarakat maya atau cyber community ini juga membentuk hiperrealitas. Kita awali dulu pemahaman ini sebelum teman-teman memahami lebih jauh, bahwa sistem teknologi yang telah sangat berkembang pesat ini ternyata sampai hari ini bisa menguasai masyarakat yang tadi kita bahas sebagai masyarakat global. Bahkan muncul perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan ya kayak
Google, kayak Windows, itu semua kan akhirnya bisa merampas kehidupan masyarakat yang secara nyata untuk dialihkan aktivitasnya ke dalam dunia maya. Maka secara global sebenarnya sistem teknologi ini menguasai masyarakat. Nah, media informasi telah meninggalkan kesan siaran dalam pikiran audiens. Artinya media informasi yang sebagai bagian dari kehidupan maya ini meninggalkan kesan tertentu dalam pikiran audiens. Jadi akhirnya saya misalkan ketika ada Indonesia Lawyers Club, jadi saya akhirnya ada kesan di jam hari Selasa pukul 8 malam saya harus nonton Indonesia Lawyers Club. Ada diskusi menarik. Nah, itu kesan itu yang dimunculkan dalam pikiran-pikiran penonton, pikiran-pikiran pemirsa. Media menciptakan itu. Nah, penciptaan itulah yang akhirnya menggambarkan sebuah gambaran yang berbeda dari masyarakat, dari kehidupan nyata, yang kadang-kadang tidak sama dengan apa yang dimunculkan dalam media elektronik atau media informasi itu. Sehingga seolah-olah dunia ini tampak lebih indah jika dilihat dari media. Kita kan sering ya, kalau misalkan kita melihat foto yang dicitrakan oleh media tertentu, atau oleh sosial media, atau dalam YouTube misalkan, tentang wisata alam misalkan, di sebuah gunung, puncak Gunung Semeru misalkan. Nah, bahwa puncak Gunung Semeru itu ketika kita lihat, fotonya sangat indah sekali, foto sunrise-nya sangat mempesona gitu kan. Itu kan adalah hasil terbaik foto yang sudah masuk ke proses editing, kemudian dipublikasikan. Dengan seolah-olah kita melihat puncak Gunung Semeru itu atau Gunung Semeru yang sangat indah sekali. Padahal ketika kita sampai pada sana, belum tentu apa yang digambarkan oleh media tadi sesuai apa yang ada di kenyataan. Justru akhirnya orang-orang mengejar untuk memposting atau mendapatkan frame tertentu yang bisa mencitrakan, membuat citra dari sebuah kehidupan nyata gitu kan. Tadi akhirnya di dalam media informasi, di dalam media digital, di dalam masyarakat maya muncul sebuah citra tentang sesuatu yang digambarkan sebagian besar lebih indah atau lebih cantik, lebih indah gitu ya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah dinamakan sebagai perancang agenda setting. Entah itu individu atau korporasi, yang mereka menciptakan realitas dengan satu model produksi yang disebut sebagai simulasi. Jadi entah itu informasi, entah itu caption, entah itu video, foto, kabar, berita, opini atau apapun yang muncul di media, yang muncul dalam masyarakat digital, ini disebut sebagai realitas dengan satu model produksi. Jadi realitas itu sengaja diciptakan dengan melewati beberapa hal yang itu menjadi satu model produksi itu sendiri, yang dikatakan oleh Baudrillard sebagai simulasi. Kita sebut bahwa realitas yang di luar kehidupan nyata ini disebut sebagai simulasi, yaitu sebagai penciptaan model nyata tanpa asal-usul realitas awal. Akhirnya simulasi ini ketika diciptakan sebuah model tertentu tanpa usul-usul realitas yang jelas dari awalnya, ini akan menjadi sebuah hyperreality. Jadi karena gambaran di media ini dicitrakan sesuai apa yang diinginkan oleh perancang atau pencipta agenda setting tadi, akhirnya ini tidak akan sesuai dengan kenyataannya, akan hyperreality. Entah itu lebih bagus, lebih indah, atau justru
distereotipkan. Itu. Misalkan ketika ketika masih terjadi pemilu gitu, dia akan digambarkan ketika menggambarkan lawan politiknya, dia akan menggunakan narasi-narasi yang menjatuhkan, misalkan narasi-narasi yang negatif gitu, misalkan. Misal gitu ya. Nah, kalau kata Derrida, itu kata Baudrillard gitu ya, menciptakan hiperreality dari simulasi. Kalau kata Derrida, ruang yang diciptakan tersebut sebagai antitesis dari representasi. Jadi, ada sebuah realitas, misalkan realitasnya bahwa cantik itu kalau dulu adalah yang seseorang yang bisa perempuan yang tidak harus langsing, yang kulitnya tidak harus putih, dia pintar, dia bisa berpikir kritis, misalkan cantik itu adalah seseorang perempuan yang punya suara bagus, misalkan cantik itu misalkan dia yang punya pendidikan tinggi, gitu ya, yang punya tulisan banyak, misalkan gitu. Akhirnya dalam media digital ini, media elektronik atau media informasi atau media, ini ruang yang tadi cantik dimaknai seperti itu, diciptakanlah cantik yang baru seperti apa yang diinginkan oleh pencipta agenda setting. Ini sebagai antitesis dari realitas tadi. Jadi dia akan mendekonstruksi realitas yang sebelumnya bahwa cantik itu yang tadi pintar, pendidikan tinggi, suaranya bagus, misalkan itu diciptakanlah cantik yang baru untuk melawan realitas itu. Apa tujuannya? Tujuannya misalkan biar make up itu laku, biar skincare laku, biar obat pelangsing tubuh itu laku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini analoginya bisa misalkan ketika kita melihat simulasi itu antara peta dengan dunia nyata gitu. Peta itu kan menggambarkan dunia. Misalkan peta Indonesia itulah ya, peta Indonesia. Peta Indonesia itu kan misalkan kita gambarkan hanya dari kertas HVS, misalkan, sebesar ukuran kertas HVS. Tapi dunianya kan sangat besar sekali. Nah, simulasi itu bekerja seperti itu. Simulasi itu diawali dari petanya dulu, kemudian melihat realitas teritorialnya. Jadi seolah-olah dia mewakili, tapi sebenarnya hanya bayangan semu, hanya bayangan maya gitu ya. Hanya kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas. Nah, kalau realitas itu diawali dari melihat dunia dulu, melihat teritorialnya dulu, baru dipetakan gitu. Bukan sebaliknya. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, akhirnya masyarakat hari ini itu seolah-olah simulasi itu lebih nyata daripada realitas. Makanya kita sering bergantung pada jumlah like, jumlah share, jumlah komen, gitu kan. Seolah kita mengejar itu, seolah-olah simulasi itu menjadi kehidupan nyata. Seolah-olah bukan kehidupan realitas yang menjadi kenyataan, tapi dunia maya yang menjadi orientasi kehidupan kita sekarang. Di mana-mana kita harus update status, di mana-mana kita harus bikin vlog, di mana-mana kita harus bikin TikTok, gitu kan. Nah, media dan pengetahuan nyata maksudnya, sama-sama membentuk sikap akhirnya. Jadi, pengetahuan yang nyata, kehidupan nyata itu jelas akan membentuk sikap, perilaku, dan peradaban. Sekarang, ternyata yang membentuk itu tidak hanya pengetahuan dari kehidupan nyata, tapi juga dari media. Yang karena hari ini sekarang masyarakat dan masyarakat global itu lebih bertumpu pada dunia digital atau media informasi. Oke, yang terakhir ini mungkin nggak terlalu lama, tentang cyber law dan cybercrime. Ini sebuah konsekuensi ketika perilaku dalam kehidupan maya itu tidak sesuai norma yang diinginkan. Jadi misalkan terjadi cybercrime atau kejahatan cyber, dia akan melakukan pencurian data misalkan. Akhirnya muncullah RUU perlindungan data gitu ya. Misalkan juga ada serangan-serangan virus oleh hacker yang ini sebenarnya dia punya keinginan, punya tujuan untuk mencuri PIN, mencuri jaringan, mencuri
rekening bank gitu-gitu ya, saldo bank maksudnya. Nah, para hacker atau hacking ini, teman-teman mungkin lebih tahu, hacking ini akan punya karakteristik dia bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Oke, saya percepat ini karena gampang. Jadi cyber law ini akan menghukum setiap pelanggaran hukum, akan menghukum, akan memberikan sanksi kepada pelanggar dalam cyber community. Pelaku dapat dihukum dengan hukum. Jadi meskipun itu dunia maya, karena sudah memiliki payung hukum, akan diberikan hukuman-hukuman yang sifatnya adalah hukum positif. Gitu. Sehingga prinsip cyber law ini memiliki prinsip memberikan rasa aman, memberikan keadilan, melindungi hak intelektual, memberi rasa jerah, dan dapat dilakukan oleh masyarakat maya dan nyata. Jadi artinya sebenarnya cyber law ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan maya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan undang-undang ITE? Silakan teman-teman dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.